Halo saudara-saudara, senang rasanya kita boleh dipertemukan lewat tayangan ini. Semoga saudara-saudara dimanapun saja Anda berada, selalu dalam keadaan sehat, diberkati dan tentunya tetap fokus pada kebenaran. Pada kesempatan ini, saya rindu untuk membagikan ringkasan pelajaran yang ketiga sepanjang triwulan ini dengan tema menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Tentunya kita sudah mempelajari akan pelajaran yang kedua pada pekan yang lalu. Kita mempelajari tentang bagaimana kesaksian pribadi itu menyenangkan dan ada kuasa ketika kita bersaksi. Saat ini kita masuk pada pelajaran yang ketiga. Kalau saudara melihat dalam buku sekolah sahabat kita, dalam triwulan ini, pelajaran yang ketiga berjudul Melihat Orang Melalui Penglihatan Yesus. Pada saat ini saya tidak akan membahas seluruh isi dari pelajaran yang ketiga ini. Tetapi saya ingin memberikan 7 aplikasi melalui pelajaran ketiga lewat buku sekolah sahabat kita ini. Oleh karena dalam kita belajar sekolah sahabat, tujuan utama kita tidak hanya untuk menambah pengetahuan rohani kita tentang firman Tuhan. Tetapi tujuan yang utama, apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran sekolah sahabat dan kita terapkan atau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi sebelum saya lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan di sorga, pada saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan lewat buku sekolah sahabat. Dan kami masuk pada pekan atau pelajaran yang ketiga. Berikan kami hikmat dan pengertian Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Bersama-samalah dengan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran yang ketiga, pelajaran sekolah sahabat kita adalah melihat orang melalui penglihatan Yesus. Coba kita pikirkan akan judul ini. Melihat orang melalui penglihatan Yesus. Inilah tujuan pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ketiga ini. Agar saya dan saudara dapat melihat orang lain, bukan kita melihat mereka bukan dengan cara pemandangan kita. Bukan dengan cara kita melihat, tetapi dengan penglihatan Yesus. Ini penting, saudara-saudara. Saya berikan satu contoh yang serupa yang terdapat dalam Alkitab yang berhubungan dengan kenapa kita harus memandang sesuatu dengan cara Yesus melihat atau dengan cara Yesus memandang. Kalau kita lihat tentang cerita manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Ketika Hawa atau manusia jatuh ke dalam dosa. Kita bisa lihat itu dalam Kejadian pasalnya yang ketiga. Kalau kita baca dalam Kejadian 3, ayatnya yang ke-6. Awal mula ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Pada saat itu Hawa atau perempuan melihat buah itu. Dan dia melihat bahwa buah itu baik dan sedap kelihatannya. Saudara lihat perbedaannya, manusia melihat dan Tuhan melihat. Tuhan melihat buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah sesuatu yang jangan dimakan. Tetapi Hawa melihat atau manusia melihat bahwa buah itu baik dan juga sedap kelihatannya. Inilah yang menjadi masalah ketika kita melihat sesuatu dengan cara kita melihat. Seringkali salah. Itulah tujuan kita dalam kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat di pekan yang ketiga ini. Kita akan melihat jawabannya, mengapa ini penting di poin-poin yang akan kita pelajari pada saat ini. Ayat tema dari pelajaran kita di pelajaran yang ketiga terdapat dalam Matius 4 ayatnya yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kalau kita mendengar kata penjala, ini umum kita dengarkan dan seringkali digunakan untuk pekerjaan nelayan. Dan penjala ikan adalah sebuah profesi. Penjala ikan adalah sebuah
profesi dan umumnya untuk orang-orang yang hidup pada zaman Yesus ini. Ayat ini menegaskan kepada kita, Yesus memanggil kita bukan untuk menjadi penjala ikan, tetapi profesi yang lain, menjadi penjala manusia. Yesus mau menjadi penjala manusia adalah profesi dari umatnya. Untuk itu saya masuk pada aplikasi yang pertama. Aplikasi yang pertama, berusaha dan membiasakan cara pandang kita sama seperti cara pandang Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Berusaha dan membiasakan cara pandang kita sama seperti cara pandang Yesus. Bagaimana cara pandang Yesus? Kalau kita belajar dalam pelajaran sekolah Sabat, dalam Sabat petang, saya bacakan ada kutipan yang baik sekali di sini, dituliskan. Yesus melihat semua pria dan wanita dapat dimenangkan untuk kerajaannya. Begitulah cara pandang Yesus. Yesus melihat semua pria dan wanita dapat dimenangkan untuk kerajaannya. Kemudian saya lanjut. Dia melihat Petrus bukan sebagai nelayan yang kasar dan bersuara lantang, tetapi sebagai pengkhotbah Injil yang perkasa. Begitu juga dia melihat Yakobus dan Yohanes bukan sebagai pemarah, pribadi radikal yang berapi-api, tetapi sebagai juru kabar yang antusias dari kasih karunia-Nya. Dan dia juga melihat hal yang sama dalam kehidupan Maria Magdalena, dalam kehidupan wanita Samaria yang akan kita pelajari sebentar, dan juga orang-orang yang Yesus temui dalam peristiwa pelayanannya. Dan dia juga melihat salah satu muridnya, Thomas, bukan sebagai peragu yang sinis, tetapi sebagai orang yang memiliki pertanyaan yang tulus. Begitulah cara pandang Yesus. Dan seperti itulah cara kita harus memandang orang lain. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita usahakan dan perlu kita biasakan di dalam kehidupan kita, agar kita bisa melihat orang lain sama seperti Yesus melihat mereka. Saudara-saudara, kalau kita pelajari dari kutipan pelajaran sekolah Sabat ini, manusia melihat kelemahan orang lain. Manusia melihat kekurangan orang lain. Tuhan juga melihat hal yang demikian, tetapi Tuhan lebih fokus kepada apa yang seharusnya Tuhan berikan kepada setiap manusia, yaitu semua pria dan semua wanita atau seluruh manusia adalah dapat dimenangkan untuk kerajaannya. Inilah cara pandang yang harus kita biasakan. Itu aplikasi yang pertama. Aplikasi yang kedua yang saya rindu bagikan adalah jadikan diri kita sebagai penghubung antara Yesus dan orang lain. Atau sebaliknya, untuk penghubung antara orang lain dan Yesus. Kalau kita baca dalam pelajaran hari Minggu yang tercatat dalam Markus pasalnya yang ke-8. Saya baca ayatnya yang ke-22. Markus 8 ayat 22, ada hal yang menarik di sini. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan memohon kepadanya supaya Yesus menjamah orang buta tersebut. Saudara perhatikan poin terpenting yang ada dalam kalimat ayat ini. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang yang buta. Dan apa yang dilakukan orang itu? Orang-orang yang membawa orang buta itu kepada Yesus. Ia memohon kepada Yesus supaya Yesus dapat menjamah orang buta tersebut. Saudara lihat, ada orang lain yang menjadi penghubung atau perantara antara orang buta tersebut dan Yesus. Sehingga orang buta tersebut bisa dibawa untuk bertemu dengan Yesus. Ada poin yang menarik dari kutipan pelajaran sekolah Sabat
di hari Minggu ini. Saya bacakan, ada sekitar 25 mujizat penyembuhan yang berbeda dalam Perjanjian Baru yang dilakukan oleh Yesus. Lebih dari setengahnya, seorang kerabat atau teman membawa orang tersebut kepada Yesus untuk disembuhkan. Saudara lihat, ada sekitar 25 mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus. Dan setengah lebih dari mujizat penyembuhan itu berasal dari orang-orang lain atau kerabat atau keluarga membawa orang yang rindu disembuhkan itu kepada Yesus. Jadi ada hal yang bisa kita pelajari di sini, bagaimana kita dapat menjadi penghubung antara orang lain dan Yesus. Saya bacakan kemudian kutipan yang berikut. Banyak orang tidak akan pernah datang kepada Yesus kecuali seseorang yang beriman membawa mereka. Saudara lihat, banyak orang yang tidak akan pernah datang kepada Yesus kecuali seseorang yang beriman membawa mereka. Inilah yang terjadi dalam peristiwa pelayanan Yesus. Kemudian yang ketiga, kutipan yang berikut. Peran kita adalah menjadi orang yang memperkenalkan dan membawa orang kepada Yesus. Peran kita membawa orang kepada Yesus. Saudara-saudara, jadikan diri kita sebagai penghubung antara orang lain dan Yesus. Banyak orang yang tidak akan pernah bertemu dengan Yesus kecuali kita memperkenalkan dan membawa mereka kepada Yesus. Inilah hal yang harus kita terapkan atau yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kemudian, aplikasi yang ketiga yang saya rindu bagikan pada pelajaran yang ketiga ini. Aplikasi yang ketiga adalah ukur dan introspeksi diri kita sejauh mana kita memiliki beban akan keselamatan orang lain. Ini penting, saudara-saudara. Ukur diri kita, introspeksi diri kita, sejauh mana kita memiliki beban untuk keselamatan orang lain. Saya bacakan masih di hari yang sama. Ada kutipan yang menarik. Di sini dikatakan begini. Hanya ada satu mujizat dalam seluruh Alkitab di mana Yesus bekerja dalam dua tahap, yaitu penyembuhan orang buta di Betsaida. Peristiwa Yesus menyembuhkan orang buta dalam Markus pasalnya yang ke-8 ini yang sudah kita bahas tadi. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat ayat-ayat tersebut. Bagaimana Yesus menyembuhkan di dalam dua tahap. Kita lihat dalam Matius 8. Matius 8 ayat 23 sampai ayat 25. Lanjutan dari ayat sebelumnya. Yesus memegang tangan orang itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Yesus meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepada orang buta itu, "Sudahkah engkau melihat sesuatu?" Ayat 24, saudara perhatikan. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Saudara lihat jamahan Tuhan yang pertama kepada orang buta ini. Orang buta ini akhirnya melihat, tetapi belum melihat dengan jelas. Melihat manusia, tetapi gambaran manusia itu masih sama seperti pohon-pohon. Kemudian ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Kalau kita baca peristiwa ini, kemudian Yesus memberikan jamahan yang kedua kepada orang itu. Dan setelah itu, orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Menarik, saudara-saudara. Penyembuhan yang Yesus lakukan kepada orang buta ini, Yesus lakukan dalam dua tahap. Mengapa demikian? Ada pelajaran penting, ada pelajaran yang penting untuk kita ambil dari peristiwa ini. Kalau kita lihat, ada dua jenis penglihatan yang terjadi pada orang buta itu. Ketika Yesus menyambar
orang buta itu? Ada dua jenis penglihatan yang terjadi. Pertama, orang buta itu melihat sesuatu dengan tidak jelas. Ayat Alkitab mengatakan orang buta itu melihat manusia masih tampak seperti pohon. Dan setelah Yesus menjamah orang buta itu untuk yang kedua kalinya, barulah ia dapat melihat manusia dengan jelas, dengan tampak seperti sebenarnya. Dan ayat Alkitab mengatakan jamahan kedua, barulah orang itu benar-benar telah sembuh. Ada kutipan yang menarik dalam pelajaran sekolah Sabat. Saya bacakan demikian. Mungkinkah kita juga tidak melihat orang dengan jelas? Mungkinkah kita juga tidak melihat orang dengan jelas? Apakah kita kadang melihat mereka lebih seperti pohon berjalan dalam bentuk bayangan yang kabur daripada sebagai calon pewaris kerajaan Allah? Apa yang dialami orang buta ini, secara rohani seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Melihat orang lain dengan tidak dengan cara Tuhan melihat, tidak dengan apa yang sebenarnya harus kita lihat. Kita hanya melihat mereka seperti biasa-biasa saja. Kita tidak melihat mereka sebagai calon pewaris kerajaan Allah. Itulah sebabnya saya dan saudara juga penting untuk mendapatkan jamahan Yesus, agar kita dapat melihat orang lain sebagai calon pewaris kerajaan Allah, sehingga kita dimotivasi memiliki beban untuk membawa orang lain kepada Yesus. Inilah sebabnya penting untuk kita mengukur dan kita introspeksi diri kita, sejauh mana kita memiliki beban akan keselamatan orang lain. Kemudian kita lanjut, aplikasi yang keempat dari pelajaran sekolah Sabat adalah melihat setiap individu dengan perspektif yang baru akan membuka jalan pada pendekatan yang tepat. Mengapa saya berikan aplikasi ini kepada kita semua? Bagaimana melihat orang lain dengan perspektif yang baru? Atau apa yang dimaksudkan melihat orang lain dengan perspektif yang baru? Ini dijelaskan di dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Dalam kutipan di hari Senin dikatakan demikian. Yesus mengajar murid-muridnya cara melihat orang melalui kacamata surga. Kemudian yang berikut dikatakan demikian. Dia melihat mereka bukan sebagaimana mereka ada, melainkan seperti apa mereka kelak. Saya ingin kita melihat dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini, kalau kita baca dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-34. Di situ ada sebuah cerita tentang pengalaman Yesus ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Pertemuan Yesus dengan wanita Samaria di sumur. Saya percaya kita pernah mendengarkan akan cerita ini. Ada hal yang menarik, saudara-saudara. Oleh karena ada hubungan yang tidak baik pada saat itu antara orang Yahudi dan orang Samaria. Pelajaran sekolah Sabat mencatat demikian. Dalam The Archaeological Study Bible melakukan pengamatan menarik tentang hubungan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Keretakan antara orang Samaria dan orang Yudea berasal dari periode awal, dan bisa kita baca selanjutnya. Jadi ada hubungan yang retak antara orang Yahudi dan orang Samaria sehingga mereka anti untuk bertemu, bahkan untuk berbicara sekalipun. Tapi kita lihat saudara-saudara, apalagi yang disampaikan. Kalau kita lihat di dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini, murid-murid pasti bingung ketika Yesus membeli rute orang Samaria menuju ke Galilea. Jadi Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, dan murid-murid ini bingung mengapa Yesus memilih rute perjalanan mereka menuju ke Galilea melewati orang Samaria. Padahal hubungan orang Yahudi dan orang Samaria pada waktu itu adalah
tidak baik dan mengalami keretakan. Ternyata ada pelajaran yang Yesus mau berikan kepada murid-muridnya, dan tentunya pelajaran yang Yesus berikan kepada kita semua yang mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Ada pendekatan yang Yesus lakukan. Oleh karena Yesus mau kita melihat orang lain dengan perspektif yang baru atau dengan kacamata surga. Kalau kita sudah lakukan hal itu akan membuka jalan kepada pendekatan yang tepat kepada orang tersebut. Ada pendekatan yang Yesus lakukan kalau kita baca dalam Yohanes pasalnya yang keempat ini. Yang pertama, Yesus mencoba untuk berkomunikasi dengan wanita Samaria itu di saat orang Yahudi pada umumnya merasa anti atau tidak mau untuk melakukannya. Menarik saudara-saudara, Yesus membangun komunikasi dengan wanita Samaria ini. Di saat yang sama, Yesus menghancurkan tembok penghalang yang memisahkan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Dan Yesus menghancurkan tembok penghalang itu. Yesus membangun, atau dengan inisiatif Yesus membangun komunikasi dengan wanita Samaria itu. Itulah yang membuat wanita ini terkejut. Oleh karena tidak ada orang Yahudi yang ia tahu yang melakukan hal tersebut sebelumnya. Sehingga Yesus mendapatkan perhatian dari wanita Samaria ini. Yang kedua, pendekatan yang dilakukan Yesus. Hal yang kedua, meminta air minum kepada wanita itu. Oleh karena Yesus bertemu dengan wanita Samaria itu di sumur. Ketika wanita itu hendak menimba air, Yesus meminta air minum kepada wanita Samaria itu. Yesus meminta air minum kepada wanita itu, dan di saat yang sama Yesus menawarkan air hidup kepadanya. Air hidup yang kekal kepadanya, atau keselamatan kepada wanita Samaria itu. Inilah cara Yesus melakukan pendekatan. Oleh karena ia melihat orang lain, ia melihat manusia dengan kacamata surga. Melihat manusia, setiap manusia perlu untuk mengenal keselamatan. Itulah sebabnya Yesus memiliki cara untuk pendekatan yang baik, cara pendekatan yang tepat, sehingga ia memperkenalkan kebenaran kepada wanita Samaria itu. Saudara-saudara, hal yang sama ketika kita lakukan juga ini dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kita hikmat, akan memberikan kita cara-cara pendekatan yang terbaik untuk kita membawa orang lain kepada Yesus. Ketika di dalam pikiran kita masih ada tembok pemisah dengan orang lain, kita tidak akan menemukan cara untuk membangun komunikasi atau membangun pendekatan kepada orang lain. Itulah sebabnya penting kita lakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Kemudian aplikasi yang kelima. Aplikasi yang kelima sehubungan dengan pelajaran sekolah Sabat kita ini adalah mulaikanlah cara-cara ini di tempat di mana Anda berada. Saya ulangi lagi, mulaikanlah cara-cara ini di tempat di mana Anda berada. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pelajaran sekolah Sabat tidak hanya menambah pengetahuan kita, tetapi lebih daripada itu, apa yang kita pelajari boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Mulaikanlah cara-cara ini, mulai dari tempat di mana Anda berada, dan mulaikanlah hal itu sekarang, sedini mungkin, ketika masih ada kesempatan dalam kehidupan kita. Dalam Kisah 1, Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayatnya yang ke-8, dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah maksud dari bagaimana kita memulaikan hal ini di tempat di mana kita berada. Yesus juga memberikan perintah agung ini kepada murid-muridnya. Jadilah saksiku di Yerusalem. Oleh karena tempat pertemuan mereka pada saat itu sebelum Yesus terangkat ke sorga adalah di Yerusalem. Mulaikanlah itu di tempat di mana Anda berada sekarang. Orang-orang yang berada di sekitar Anda, orang-orang yang Anda temui, semuanya mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Kutipan dari buku Sekolah Sabat mengatakan demikian.
Pengalaman Andreas berbicara banyak kepada kita. Salah satu murid Yesus, Andreas. Dia mulai di keluarganya sendiri. Dia pertama kali membagikan Kristus kepada saudaranya, Petrus. Kalau kita melihat peristiwa Yesus memilih 12 muridnya. Pada saat itu Andreas mengenal akan Yesus. Dan ketika pengalaman Andreas ini bertemu dengan Yesus, dan dia langsung menyampaikan hal ini mulai dari anggota keluarganya, mulai dari Petrus. Dan disitulah Petrus juga mengenal Yesus. Mulaikanlah ini, saudara-saudara. Cara-cara ini di tempat di mana kita berada. Dan mulaikanlah itu sekarang. Oleh karena Tuhan telah memilih kita. Aplikasi yang keenam yang penting untuk kita lakukan sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat ini adalah janganlah pesimis sebelum kita mencoba melakukan hal ini, terutama kepada mereka yang sulit untuk dijangkau. Jadi aplikasi yang keenam, jangan pesimis dulu untuk mencoba hal ini, terutama ketika kita melakukan hal ini kepada mereka yang sulit untuk dijangkau. Siapa yang sulit untuk dijangkau? Kita selalu menemukan orang-orang yang sulit untuk kita jangkau di sekitar kita. Dan terkadang kita mengkategorikan orang-orang yang sulit ini seperti orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang skeptis, yang suka membantah, dan juga orang-orang yang kita rasa sudah lebih dulu membangun tembok pemisah dengan diri kita. Sudah lebih dulu membuat perbedaan dengan diri kita. Seringkali kita mengkategorikan orang-orang yang sulit dengan orang-orang yang seperti ini. Kita lihat pelajaran sekolah sahabat. Apa yang pelajaran sekolah sahabat ajarkan kepada kita? Dikatakan di hari Rabu, dikatakan di sini. Bagi Yesus, tidak ada yang berada di luar jangkauan Injil. Hal yang pertama yang kita harus tanam di pikiran kita bahwa bagi Yesus, ini adalah pekerjaan Yesus, pekerjaan Tuhan. Dan bagi Tuhan, tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan Injil. Sesulit apapun dia, seperti yang saya sebutkan tadi. Apakah dia orang skeptis, orang yang ekstrim, orang yang membenci kita atau membangun tembok pemisah dengan kita sebelumnya. Tidak ada manusia yang berada di luar jangkauan Injil. Artinya semuanya memperoleh kesempatan untuk diselamatkan. Semuanya memiliki peluang untuk kita menangkan. Kemudian, yang pelajaran sekolah sahabat sampaikan kepada kita. Berdoalah agar Tuhan memberi Anda sentuhan kedua dan membuka mata Anda terhadap peluang-peluang rohani yang Dia bawa setiap hari untuk membagikan iman Anda kepada orang lain. Hal yang penting untuk kita lakukan, kita berdoa. Kita serahkan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita sentuhan kedua dan Tuhan membuka mata kita untuk melihat peluang-peluang rohani yang bisa kita lakukan untuk membawa orang lain kepada Yesus. Ini harus kita lakukan, saudara-saudara. Itulah sebabnya jangan pesimis oleh karena semua manusia berada dalam jangkauan Injil. Kemudian, aplikasi yang terakhir yang ingin saya berikan. Aplikasi yang ketujuh. Ketika peluang itu tiba, jangan pernah sia-siakan. Ketika ada peluang, jangan pernah sia-siakan. Pelajaran sekolah sahabat memberitahukan kita seperti ini. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 2 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13, dikatakan demikian. Tuhan secara ajaib membuka pintu bagi Paulus untuk memberitakan Injil di benua Eropa. Dan dia tahu bahwa pintu yang dibuka Allah hari ini mungkin ditutup besok. Ini pengalaman hidup pelayanan Paulus yang dialami Paulus dalam kehidupannya. Dia merasa Tuhan membukakan pintu secara ajaib untuk ia dapat memberitakan Injil di benua Eropa. Dan ia tahu ini adalah sebuah peluang. Dan ia juga sadar bahwa pintu yang dibuka Allah hari ini mungkin akan ditutup besok. Sehingga ketika ada peluang itu, Paulus
melakukan pemberitaan Injil kepada orang-orang di benua Eropa. Hal yang sama juga dalam hidup kita, saudara-saudara. Ketika ada peluang, ketika kita membangun komunikasi dengan orang lain, ada waktu untuk kita bercerita kepada mereka, mari kita bagikan. Kita bagikan. Kalau kita selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan, Tuhan akan membuka ide-ide, Tuhan akan membuka peluang untuk kita melakukan ini dalam kehidupan kita. Kemudian, kutipan yang terakhir yang ingin saya bacakan lewat pelajaran Sekolah Sahabat ini, jika kita memiliki telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat, kita juga akan dibimbing oleh malaikat yang tidak terlihat untuk menjangkau para pencari kebenaran dengan kebenaran-kebenaran kerajaan. Saudara lihat bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak bekerja sendiri. Ada kuasa yang akan menyertai kita jika kita rindu untuk melakukan ini. Tuhan akan mempertemukan kita kepada orang-orang yang rindu untuk dimenangkan, agar kebenaran-kebenaran kerajaan ini boleh disampaikan kepada banyak orang. Inilah hal-hal yang dapat saya bagikan, saudara-saudara. Saudara bisa menambahkannya lebih banyak lagi, oleh karena lebih banyak poin yang bisa kita dapatkan. Tetapi biarkanlah pelajaran Sekolah Sahabat ini tidak hanya sekedar kita tahu, tidak hanya sekedar kita pelajari, tidak hanya sekedar menambah pengetahuan kita, tetapi kita boleh aplikasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya tutup pertemuan kita ini dengan doa. Mari kita sekali lagi tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih. Tuhan telah memberkati kami ketika kami belajar akan firman-Mu. Kami mendapatkan 7 hal, sekurang-kurangnya 7 hal yang dapat kami aplikasikan dalam hidup kami. Untuk itu tuntun kami Tuhan, bimbing kami, agar kami dapat melakukan ini dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, pada kesempatan ini hamba berdoa untuk saudara-saudara, untuk umat-umat Tuhan yang menyaksikan akan tayangan ini. Kiranya Tuhan selalu pimpin, Tuhan selalu berikan kesehatan, Tuhan selalu tambah-tambahkan iman dan kesetiaan. Tuhan tambah-tambahkan sukacita. Dalam usaha pekerjaan mereka juga Tuhan berkati. Dan kehidupan keluarga mereka Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kami, bahkan lebih daripada apa yang kami minta. Kiranya sukacita, semangat pelayanan, semangat bekerja selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang menyaksikan akan tayangan ini sampai selesai. Kiranya kita tetap sehat, kita tetap berkati, dan tetap fokus pada kebenaran. Tuhan memberkati.